Kemarin sampai di sini, Ibu. Ya, oke. Ya, shalom semuanya, udah siap belajar ya. Shalom ya. Oke. Jadi diulang sedikit, kita melihat sifat-sifat dasar kealahan Yesus. Jadi Yesus itu benar-benar Allah, betul-betul Tuhan. Dia bukan sekedar nabi atau sekedar manusia biasa yang diagungkan, enggak begitu. Dia memang Allah, dia memang Tuhan. Jadi yang pertama sudah ada sebelum Abraham. Kedua, berkuasa memberikan hidup kekal. Yang ketiga, pernyataan Yesus sendiri bahwa ia dan Bapa adalah satu. Nah, kalau ia dan Bapa adalah satu, ya pasti Allah ya. Sekarang kita lihat nomor 4, Maha Kuasa. Maha Kuasa, coba kita lihat ya, Matius 28 ayat 18. Kita lihat Matius pada amanat agung dibilangnya apa? Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, dia nanti setelah dia memberikan amanat agung, maka dia akan mengakhirinya dengan aku akan menyertaimu sampai sudahan alam. Jadi, Yesus sendiri berjanji, aku akan menyertaimu. Kalau aku akan menyertaimu tuh, ya dia itu Yesus akan menyertai saya, akan menyertai Agape, akan menyertai Eri. Begitu, gimana kok bisa dia satu pribadi tapi bisa menyertai? Kalau saya menyertai Erik, berarti saya tidak bisa menyertai Agape. Gitu kan. Tetapi Tuhan, dia bisa menyertai siapapun di bumi ini. Nah, itu namanya Maha Kuasa ya. Itu Maha Kuasa. Oke, Yohanes 3 ayat 35. Yohanes 3 ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Itu dia ya, berarti Bapak itu kalau ngomong telah itu berarti ya sudah ya. Sudah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, ini kita nggak usah baca semuanya, tapi kita baca beberapa ya. Kita lihat apa sih kata Petrus, 1 Petrus 3 ayat 22 apa? 1 Petrus 3 ayat 22. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Oh iya. Jadi dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan segala kuasa ada pada dia. Wow, ya. Kalau duduk sebelah kanan itu berarti ya dia punya kuasa yang sangat. Sebetulnya yang menciptakan langit dan bumi kan memang Yesus ya. Firman itu. Oke, sekarang kita lihat di Wahyu 1 ayat 8. Itu penampilan Yesus ya, Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, jadi Alfa dan Omega itu, sekali lagi Alfa dan Omega itu adalah huruf dari bahasa Yunani. Kayak kita A, kemudian Omega itu Z-nya ya. Alfa dan Omega. Nah, artinya dia ada duluan, dia paling belakang ada. Pokoknya dia selalu ada. Alfa dan Omega. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Aku yang Maha Kuasa. Itu kata Yesus ya. Kita lihat di sini kalau di atasnya kan, lihatlah Yesus datang dengan awan. Setiap orang akan melihatnya. Gitu ya. Dan orang yang telah mengikamnya juga akan melihatnya. Semua orang di bumi ini akan menangisinya. Nah, seperti itu. Nah, ini Yohanes ya yang menceritakan di kitab Wahyu. Jadi dia Maha Kuasa. Dia Tuhan kita Maha Kuasa. Yesus itu Maha Kuasa. Dia memiliki sifat dasar kealahan. Ya, seperti itu ya. Itu kan kalau sudah duduk di sebelah kanan Bapak. Bu, ya, tapi kalau kita lihat di Yohanes tadi 3 ayat 35, 17 ayat 2 itu waktu Yesus ada di bumi. Jadi dia sudah menyatakan bahwa dia itu memang memiliki dasar sifat-sifat dasar kealahan. Seperti misalnya Matius 17 ayat 2 itu kan aku dan Bapa satu.
Jadi luar biasa itu Maha Kuasa ya. Makanya dia bisa apa aja ya. Tadi mengampuni dosa, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa mengambil perbenaran mata dari surga. Apa yang timpang berjalan, yang budek itu bisa mendengar dan seterusnya. Dan dia memberitakan firman dengan kuasa. Luar biasa ya. Sekarang Maha tahu ya nomor 5 ya. Yohanes 5 ayat 42 apa katanya? Yohanes 5 ayat 42, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Nah, dia tahu banget ya. Itu dalam hal apa sih cerita ini? Kalau kita lihat di depannya, dia ngomongin apa sih? Dia ngomongin tentang kesaksian tentang dirinya. Nah, tadi dia bilang ayat 42, kamu memang dalam hatimu kamu tidak punya kasih akan Allah. Kok tahu dia? Dia serba tahu. Ya, di dalam hati kita dia serba tahu. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari Yesus. Coba ya yang 6 ayat 64 apa katanya? Ayat 6 ayat 6 pasal 6 ayat 64 dibilangnya tetapi di antara Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ya kan, hebat. Jadi di antara orang-orang yang banyak itu, dia tahu siapa yang percaya, siapa yang nggak percaya. Nah, kalau kita sekarang ngomong pagi-pagi hari ini, dia juga tahu apakah kita termasuk orang percaya dan tidak. Bisa juga kita termasuk orang yang tidak percaya. Karena Yesus tahu sekali. Jadi kita nggak bisa bohong sama dia, ya. Aku makanya senang lagu itu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu. Maksudnya dia tahu banget hati kita, bahkan yang sebelum kita katakan perkataan kita dia tahu karena dia mengerti sekali apa yang ada dalam hati kita. Ya itu ya, dia maha tahu sekali ya. Sekarang kita lihat di di kisah para rasul 1 ayat 24. Kisah para rasul 1 ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dan kedua orang ini." Iya ya. Jadi murid-muridnya mengakui bahwa dia mengenal hati semua orang, ya. Maha tahu lah, udah nggak usah diceritakan ya, maha tahunya itu luar biasa ya dia, memang luar biasa. Wahyu ngomong apa nih Yohanes nih ya? Yohanes ngomong apa? Kita lihat Wahyu 2 ayat 23. Wahyu 2 ayat 23. Dan anak-anaknya yang akan ku matikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Iya. Jadi itu bicara soal Isabel ya. Coba kita lihat ya. Ayat berapa tadi? 23. Jadi 23 dibilangnya di versi yang mudah dibaca, aku akan membunuh pengikut-pengikutnya. Dengan demikian semua jemaat akan tahu bahwa akulah satu-satunya yang mengetahui pikiran dan hati orang. Aku akan membalaskan padamu masing-masing menurut perbuatanmu. Jadi sekali lagi ya, perbuatan kita itu mengikuti ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita beriman pada Kristus, tapi kita harus menunjukkan iman itu dengan perbuatan. Bukan berarti orang Kristen itu melakukan perbuatan untuk mengasihi orang lain, untuk apa segala macam itu untuk masuk surga. Sebab untuk masuk surga itu hanya jalannya melalui Yesus ya. Tetapi karena Yesus itu sudah mengajar pada kita untuk menunjukkan kasih kita, perbuatan kita itu harus benar. Karena perbuatan kita memuliakan Bapa di surga. Nah, jadi Tuhan akan membalaskan perbuatan kita dan Dia maha tahu. Kita nggak bisa menawar, ya. Dia tahu sekali. Jangan gagahan gitu ya. Beberapa saat yang lalu saya sudah pernah cerita ya tentang seseorang yang bermimpi. Nah ini ngomong-ngomong soal yang bermimpi, bahwa dia seorang pendeta yang luar biasa. Dia bermimpi pada satu malam, dia melihat bahwa
orang-orang itu sedang menanti kedatangan Yesus. Nah, di depan orang-orang itu ada gundukan-gundukan gitu. Ini orang-orang ini gundukan-gundukan, ada yang besar, tinggi, ada yang cuma sedikit gundukannya ya. Itu udah tahu tuh hasil perbuatan selama di dunia. Nah, jadi dari sana itu Yesus datang ya. Mau menguji perbuatannya pelajaran, Yesus datang. Dia datang Sinyalnya Bu Rebecca ya. permata gitu ya, yang perak itu, yang bagus-bagus itu teruji, nggak akan hilang. Tapi kalau yang ternyata gundukannya di depan itu terbakar habis, namanya itu dari jerami. Nah dia lihat ada pendeta besar, keren. Ya pendeta besar, dia datang dari sana, dapat tuh pendeta besar udah senyum-senyum, ini hebat nih, biasanya pasti lolos. Giliran diuji oleh Yesus, mata Yesus mengeluarkan api, maka yang keluar yang jadi itu adalah gundukannya dia jadi api. Dia maha tahu, dia walaupun pendeta besar, dia maha tahu bahwa apa yang dikerjakan bukan untuk kemuliaan Yesus, tapi untuk kemuliaan diri sendiri. Ingat ya, bahwa kita itu semua bekerja untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Entah kita semua itu ditaruh di tempat yang kecil, entah dipercaya untuk mengelola jemaat yang banyak, entah itu cuma 10, entah itu cuma 100, entah itu ribuan, kita harus kerjakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin godaan terbesar itu justru kepada orang-orang yang dipercaya oleh Yesus untuk mengelola yang ribuan orang. Gitu ya. Karena udah merasa ini loh hasil kerja aku. Jangan sekali-kali berkata bahwa ini hasil kerja aku. Semua itu adalah hasil kerja Roh Kudus. Maka nih orang ini, pendeta ini lihat lagi ya. Di antara gundukan ini ada seorang ibu tua begitu. Ada gundukannya juga depannya sedikit. Terus Tuhan Yesus menguji dengan matanya yang berapi itu dan lihat gundukannya itu ternyata emas permata. Walaupun tidak terlalu tinggi, tapi itu semua emas permata, indah sekali. Dan terus Yesus menguji, makanya dia tuh gemeteran lihat gundukan di depan dia ya. Dia merasa bahwa dia belum, nggak bisa deh, selama ini dia tidak memuliakan Tuhan. Dia itu mengerjakan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Entah dia cari duit, entah dia apa gimana. Makanya dia jantungan, dia keringetan, dia jantungan, berdebar-debar, terus dia bangun. Jadi seperti itulah. Nah, kita tahu ya, Tuhan itu maha tahu, kita nggak bisa nipu dia. Hasil kerja kita kayak apa juga dia tahu. Oke, sekarang nomor 6 ya, maha ada. Silakan di Matius. Nah, Matius 28 ayat 20, tadi saya udah menyinggung sedikit. Matius itu tentang aku. Ayat ya. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oke, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, tadi saya udah bilang ya, dia maha ada. Mungkin sama Agus di situ dia ada juga ya. Sama aku ada, walaupun Agus di Kalimantan, aku di Hargelis. Dia maha ada. Mungkin juga sama Pak Yo sekarang di Jakarta, dia ada juga sama Pak Yo. Jadi semuanya disertai. Agape. Oi. Oh, Bu Rebecca punya kayaknya. 16 ayat 10 ya. Kisah Rasul 18 ayat yang ke 10. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Aku menyertai engkau. Ya, kata Yesus, aku menyertai engkau. Wah, kita harus bangga ya. Ini satu-satunya janji Yesus yang aku menyertai engkau dinyatakan secara gamblang itu adalah kepada orang-orang yang membawa kabar baik, yang membawa Injil. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman.
Dia berjanji kemanapun kita pergi, dia akan menyertai kita. Keren ini. Kalau presiden tuh dikawal oleh banyak tentara, polisi, dan seterusnya, kita itu disertai Tuhan, itu mah jauh-jauh lebih sakti, kalau istilahnya sakti ya, daripada yang lain. Daripada para TNI, Polri, segala macam. Itu nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan yang menyertai kita. Jadi waktu kita membawa kabar baik, waktu kita menginjil, entah itu di Kalimantan, di pelosok, segala macam, kita nggak usah takut. Tuhan beserta dengan kita. Ya, kita tahu bahwa ada orang-orang yang berani mengabarkan Injil masuk penjara, ya kayak saya. Sekarang Muhammad KC ya. Ya udah 10 tahun nih divonisnya. Nah, itu adalah resiko. Tapi apakah di penjara nanti nggak ada Tuhan? Ya ada aja. Saya membuktikan kok. Menyertai saya juga. Menyertainya bukan cuma di penjara aja, sampai sekarang. Kalaupun saya tidak bisa praktek kedokteran, ya sampai sekarang. Ya, kemarin tuh ID ricuh kayak gitu. Iya memang untuk dapat surat izin praktek harus mendapat rekomendasi dari ID. Saya tidak dapat rekomendasi dari ID, jadi saya tidak bisa meneruskan praktek. Tapi Tuhan memelihara saya. Keren ya. Untuk orang-orang yang membawa kabar baik, yang bawa Injil, Tuhan menyertai. Menyertainya bukan sekedar menyertai gitu aja, tapi dia mencukupkan kita untuk segala keperluan kita dan seterusnya. Luar biasa ya. Jadi dia maha ada. Kita nggak perlu takut. Dia menyertai kita. Pokoknya kita bilang ya, Tuhan, setiap keputusan yang aku ambil itu bersama-sama dengan Engkau. Roh Kudus ya. Mari Roh Kudus kuasailah aku. Roh, jiwa dan tubuhku milikmu. Kita tuh nggak punya apa-apa loh di bumi maupun di surga. Kita cuma punya Yesus aja. Kita nggak berdaya apa-apa. Nah, saya kemarin berbincang-bincang pada seorang pemuda, saya bilang saya nggak tahu umur saya berapa. Sekarang tahun ini saya 64. Tuhan mau ngasih berapa? Berapa jumlah umur saya yang masih yang bisa saya gunakan di bumi ini. Buat saya sih senang-senang aja. Saya tidak bisa menentukan. Tetapi saya tahu bahwa selama saya hidup di dunia ini, Tuhan menyertai saya. Karena dia maha ada, dia maha tahu, dia maha kuasa dan seterusnya. Oke? Sekarang masuk suci ya. Gimana? Ibrani 4 ayat 15. Nah, suci. Ibrani 4 ayat 15. Hmm? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus tuh selama di bumi dicobai terus. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Dicobai oleh iblisnya sendiri, dia tidak berdosa. Ditawari oleh iblis untuk mengeluarkan kesaktian, untuk membuat batu jadi roti. Tidak berhasil. Ditawarkan tahta, ayo nih seluruh dunia buat kamu, asal kamu menyembah aku, tidak berhasil. Ditawari, diuji kealahannya nih ya, benar apa enggak, dengan mengutip firman Tuhan, nanti kamu coba jatuhkan dirimu dari atas, nanti pasti malaikat-malaikatnya datang untuk menatang engkau. Bayangkan kalau satu itu dikerjakan oleh Yesus, dia ketika itu juga jadi budaknya iblis. Walaupun itu dikerjakan juga luar biasa, kalau dikerjakan Yesus misalnya loncat dari apa tuh wuwungan, kalau kita ngomongnya wuwungan ya, apa tuh yang puncaknya atasnya tuh bait suci. Waktu itu hari orang pada berdoa, jam doanya orang Yahudi, kalau dia langsung loncat gitu ternyata nggak apa-apa, di situ hebat, maka seketika itu mungkin dia dirajakan oleh orang Yahudi ya, ada orang sakti loncat dari atas nggak mati misalnya gitu. Dia nggak bisa, dia tidak berdosa, dia tidak jatuh dalam percobaan iblis. Nah iblis habis itu apa, menyerah? Enggak, dia pakai segala macam. Dia pakai imam-imam, dia pakai ahli Taurat untuk mencela Yesus. Yesus melakukan kesembuhan, dikatakan kuasanya dari sebul. Dari sebul itu apa namanya,
roh jahat. Dibilangnya dari roh jahat. Apakah tersinggung langsung ngambek? Enggak. Waktu murid-muridnya meninggalkan dia, kalau kita lihat di Yohanes 6 ayat 66, dibilang maka ketika itu murid-muridnya banyak yang meninggalkan dia. Apakah dia tersinggung? Enggak. Kita kalau jemaat pindah gereja tersinggung. Apa juga tersinggung kalau memangnya dia maunya ke sana ya udah aja, cuman cuman rasanya kok ya dididik banget kok jadi pindah misalnya. Ya sudah, kalau dia memangnya kayak gitu. Ada jemaat yang nggak tahu budi, udah ditolongin banget, udah udah dikasih pertolongan, dikasih apa, dibelain mana-mana, ternyata meninggalkan kita, pindah ke gereja lain, terus menjelek-jelekan. Ya udah, itu haknya dia toh, murid-muridnya dia, kita nggak usah ikut menjelekkan dia. Kalau dia ngomongnya kayak menjelekkan kita, terus kita juga menjelekkan dia, berarti kita sama dong sama dia. Nah, Yesus tidak terganggu. Dikatakan Beelzebul segala macam, terserah. Ketika dia tahu Yudas mau mengkhianati dia, ya dia juga tetap menjadikan Yudas jadi muridnya. Tetap. Dia tetap memberi kuasa pada Yudas untuk ikut beraksi bersama murid lainnya, berdua, menyembuhkan orang sakit, dan seterusnya. Ketika Yesus dipukul, didera, dan seterusnya, apakah dia langsung jatuh dalam dosa dengan mengumpat? Nggak ada. Mengumpat itu dosa loh. Itu sampah ya. Kalau kita ngata-ngatain orang dengan kemarahan, itu dosa. Karena itu keluar dari hati. Dan Yesus tidak berdosa. Walaupun mungkin di antara orang yang mukul dia, mendera dia, mungkin ada orang yang ikut waktu itu makan waktu mujizat terjadi 5 roti 2 ikan, mungkin ikut makan roti dan ikan yang Yesus kerjakan waktu itu. Mungkin juga mereka sudah melihat banyak mujizat yang dia kerjakan, tapi mereka ikut mendera dia. Bahkan mereka tuh ngomongnya, salibkan dia. Bayangin ya, sakitnya tuh di mana? Coba kalau ngomongnya bahasa Indonesianya ini lagunya sakitnya di sini, ya di sini, ya di sini, ya di sini, sakit semua. Karena Yesus sudah melakukan yang baik buat orang-orang. Dan bukan hanya baik, banyak sekali kebaikan yang Yesus berikan kepada orang Yahudi itu. Tapi ternyata balasan yang Yesus dapat adalah salibkan dia. Apakah dia saat itu marah, ngambek? Enggak juga. Ketika paku itu dihantamkan ke tangannya, ke kakinya, apakah dia marah dan berdosa? Enggak. Dia tidak berdosa sama sekali. Ya, dia tidak berdosa sama sekali. Dia maha suci, ya, luar biasa ya. Coba kita lihat yang pasal 7 ayat 26. Ibrani 7 ayat 26. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Nah, memang imam besar itu yang kayak Yesus itulah yang kita mau. Imam besar di zaman bangsa Israel itu masih ada dosanya, makanya waktu dia mau mempersembahkan, waktu dia mau melakukan penghapusan dosa, ritual upacara keagamaan untuk penghapusan dosa buat seluruh umat, yang pertama dia lakukan adalah menghapus upacara penghapusan dosanya sendiri dulu. Dia perlu potong kambing dulu untuk menghapus dosanya dulu. Baru nanti dia berhak untuk membawa upacara penghapusan dosa untuk semua orang Israel. Karena berdosa, imam besar di bumi ini berdosa ya. Tuh makanya ketika Yesus dikatakan dia imam besar, dia kudus, dia suci, itu yang kita perlukan. Nggak ada dosanya. Dia tidak dipengaruhi orang berdosa. Jadi dia sangat berhak untuk menebus kita dari cengkeraman si maut, cengkeraman si iblis. Karena dia tidak berdosa. Iblis tidak bisa mendakwa dia. Mau kamu orang berdosa, kau mau belain orang dosa lainnya? Enggak.
iblis tidak bisa mendakwa dia. Jadi Yesuslah yang pantas sekali untuk menebus kita. Karena dia tidak berdosa. Ya, luar biasa ya, dia Maha Suci ya. Sekarang 1 Petrus 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia tidak pernah bohong. Ayo, kita ada di sini yang berani ngomong, saya nggak pernah bohong. Ada nggak yang berani ngomong gitu? Nggak ada ya. Pasti ada deh ya. Ada bohong putih, bohong hitam, bohong hijau. Terserah deh ya. Pasti ada bohongnya ya. Anak kecil aja bohong. Umur 3 udah mulai bohong dia. Ngumpetin permen. Segala macam itu bohong ya. Udah dari kecil udah bohong. Kalau bohong-bohong kita ditulis di buku, wow. Itu bukunya kayak apa itu banyaknya ya. Mungkin serumah ini nggak cukup buat nulis bohong-bohongnya kita. Ini baru bohong nih, yang lain gimana ya. Dia tidak berbuat dosa dan tidak berdusta, nggak bohong, luar biasa. Nah, kalau kita memiliki Tuhan yang Maha Suci, harusnya kita juga tahu kita harus kudus di hadapan Dia. Supaya kita berkenan. Betul? Seperti itu. Sebab yang suci tidak bisa bergaul dengan yang jorok. Nggak bisa seperti itu. Kita ingat ya. Baju putih. Kita kalau pakai baju putih hati-hati sekali ya. Saya kemarin ya mau ngubur orang mati di sini ya. Saya udah pakai baju putih nih. Di jalan itu kok ada yang nyipret-nyipret nih ya. Titik-titiknya seperti itu tuh apa namanya kayak lumpur-lumpur kecil-kecil sih, tapi saya udah panik. Wah, saya pulang lagi, saya ganti baju. Karena kalau putih tuh nodanya sedikit juga kelihatan. Bener nggak? Sangat kelihatan. Kalau kita pakai baju hitam kayak saya nih, mau dikasih lumpur banyakan ya biarin. Tapi kalau putih, coba bayangin putih, kena dikit itu, wow. Udah gawat deh. Pulang saya, kok saya lihat kok di sini titik-titiknya kok banyak ya. Waduh, udah nggak nyaman, saya pulang ganti baju. Putih lagi, berangkatnya hati-hati banget. Nah, kalau saya senang pakai baju putih, tapi ya itu harus hati-hati. Belum kalau lagi makan soto. Wah, akhirnya aku ciprat ke sini. Aduh, kalau pakai baju putih kayaknya di sini harus pakai lap. Ya, ditaruh kayak anak kecil itu. Bikin apa tuh namanya yang supaya enggak itu apa namanya lap lah ya. Apa seperti begitulah ya. Supaya enggak pada netes ke sini. Wow. Kalau pakai baju putih hati-hati. Belum makan sate. Sate. Kecapnya ke sini. Udah deh. Baju putihnya enggak bisa diselamatkan. Baju putih itu merawatnya susah apa gampang? Gimana Gus? Erik, susah ya. Kalau lama nggak dipakai. Kuning lagi ya di lemari. Kuning sendiri dia kalau nggak dipakai. Benar nggak? Kalau kita sering pakai, lama-lama pudar putihnya. Jadi kita tuh kalau punya baju putih, kita waduh ngerawatnya sangat hati-hati ya. Nah, Yesus itu kudus tuh sering diibaratkan dengan putih. Karena kita baca di kitab Wahyu itu, dan mereka berpakaian putih. Artinya dia kudus, berpakaian putih itu perbuatan mereka menyatakan mereka itu perbuatan yang baik-baik putih. Yesus sendiri kalau dibilang, misalnya penampilannya di Wahyu, maka dia berjubahkan putih, berkilauan. Kalau Petrus, Yohanes, Yakobus melihat Yesus dipermuliakan di atas gunung, itu Yesus juga memakai jubah putih. Bayangin kena lumpur sedikit, repot kan? Bayangin lagi kalau misalnya kita mau deket-deket Yesus. Kita belum mandi, tangan kita kotor, kaki kita kotor. Nah, terus kita dekat sama Yesus. Yesus mau meluk kita. Lah, kan ketularan. Kotor-kotornya kita ke Yesus. Betul gitu? Nempel kan? Kalau tangan kita kena arang, segala macam, kaki kita kena arang, nempel di baju putih. Ya, baju putihnya kotor kan? Nah, kita mengotori dong baju Yesus. Makanya kalau yang Yesus bilang kuduslah kamu seperti aku kudus adanya itu benar, karena Tuhan itu kudus, suci. Jadi kita juga harus ikut suci. Walaupun kita berusaha
mati-matian ibaratnya untuk bisa suci, bisa kudus. Dengan upaya kita sendiri kita nggak akan berhasil. Kita harus bersama-sama dengan Roh Kudus. Tapi kita harus punya usaha untuk kudus. Nah, coba kenapa Yesus itu waktu disalib teriaknya, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita lihat Yesus disalib ya, waktu dia pertama di kayu salib itu, ucapan pertama yang dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Betul? Seperti itu. Dia nyebutnya Bapa ya. Tapi kenapa waktu itu dia bilang, Eli, Eli, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukannya Bapakku, Bapakku. Agape. Oh iya. Jadi Allah yang disebut, bukannya Bapa. Kita perhatikan deh, omongan Yesus yang di kayu salib itu benar-benar nyebutnya Bapa di depan, meminta pengampunan, di belakangnya waktu berseru dia langsung Allahku, Allahku. Itu satu kesedihan yang luar biasa. Teriakan sedih dari Yesus itu sekali-kalinya itu di kayu salib. Kalau sebelumnya dia pernah menangis melihat Agape. Oh, berapa kabar kayu salib. Sedih banget teriakannya itu, sedih banget. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berapa ia meninggalkan? Dia memang ditinggalkan oleh Bapa Allahnya itu. Kenapa? Karena waktu itu Yesus itu menanggung dosa umat manusia, seluruhnya umat manusia. Dia tanggung. Bahkan dia menanggung dosa kita sebelum kita lahir nih sudah ditanggung dosa kita. Bayangkan kalau dosa itu ibaratnya satu orang satu tempe, ibaratnya nih Yesus itu mikul berapa tempe di situ untuk berapa miliar manusia itu. Wah, itu ketutupan sama dosa untuk ibaratnya. Misalnya tempe aja, sepotong tempe kecil. Maka dia tubuh Yesus itu akan ketutupan dosa, dan Bapa Allah itu tidak akan mau melihat dosa. Gak bisa lihat dosa itu kotor. Makanya Bapa Allah Bapa itu meninggalkan dia. Meninggalkan. Seperti itu. Karena pada waktu itu Yesus ditutupi oleh dosa. Luar biasa ya. Itu berapa miliar, saya tadi bilang tempe ya. Berapa miliar tempe bisa sampai nutup tubuhnya Yesus. Mungkin kayak gunung udah Yesusnya nggak kelihatan. Makanya Bapa meninggalkan dia. Dan Yesus berteriak dengan sedihnya, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aduh, saya kalau ingat itu saya terharu sekali ya. Yesus sampai sedemikian rupa mau menanggung dosa saya, dosa kita manusia. Sampai dia harus ditinggalkan Bapaknya. Nggak berani manggil Bapa, manggilnya Allah. Allahku, Allahku. Nah, dia sangat kudus ya. Yesus itu kudus dan suci. Tapi waktu itu dia dijadikan berdosa karena dosa kita, dosa umat manusia. Bayangin dari tahun 0 itu sampai sekarang ini berapa orangnya ya? Berapa miliar nih? Kalau sekarang kan 7,5 miliar nih. Tapi kan yang udah mati-mati udah berapa? Dari 2000 tahun tuh. Bayangin. Dan dia harus menanggung semua dosa manusia itu. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita tidak hidup dalam dosa, tapi hidup benar. Supaya kita bisa melawan dosa dan menang. Itu maksud Yesus. Gitu ya. Jadi gimana dong? Itu juga harus berusaha kudus dong. Kalau soal kudus itu soal kita ya. Jangan dibilang, Tuhan kuduskanlah saya sekarang Tuhan. Nah kuduskanlah sekarang ini habis ini. Ampunilah saya Tuhan. Kuduskanlah saya supaya layak melayanimu. Oke, tapi sebentar lagi kita berdosa lagi. Berusaha. Berbuat dosanya sengaja lagi.
Nah itu kan nggak benar. Berarti kita tadi menodai baju Yesus yang putih. Kita maunya biarin lah kita jorok-jorok, biarin deket. Nah, satu lagi yang harus kita ingat, kita dipersiapkan sebagai mempelainya Yesus. Kalau kita masih berkubang dalam dosa terus, kita tidak mau menguduskan diri, kita tidak mau menyediakan baju putih, apa layak kita bersanding dengan Yesus yang begitu cemerlang? Yesus itu cemerlang banget, bajunya putih berkilau-kilauan. Petrus, Yohanes, Yakobus melihat bajunya putih berkilau-kilauan. Nah sekarang kita lihat pengantin aja deh. Masa ya ada pengantin cowoknya yang ganteng banget, ceweknya pakai daster, jorok, dekil, kukunya hitam-hitam, pakainya kena lumpur, pantas apa? Rambutnya nggak nyisir, rambutnya gembel kayak orang gila, pantas nggak kayak gitu? Nah, jadi kita ini lagi dipersiapkan untuk menjadi mempelai dia, ya kita harus berkelakuan seperti Yesus dong, supaya waktu bersanding ya, ini ibaratnya ya, jangan pikir-pikir nanti kita kawin sama Yesus dan begitu ya. Waktu ini ibarat ya, waktu kita bersanding dengan Yesus itu kita juga cemerlang gitu loh, paling enggak ya bagus gitu loh ya. Jangan Yesusnya cakep banget, kitanya ya ampun, nggak pantas ya, sama sekali nggak pantas. Kukunya saya lagi ya, saya paling nggak betah tuh sama orang yang kukunya hitam-hitam, aduh, itu udah ketahuan sekali joroknya ya. Kaki hitam-hitam. Saya pernah punya teman laki-laki bilang gini, saya kalau menilai cewek, saya lihat kuku kakinya katanya. Oh gitu ya. Gimana kata dia? Kalau kuku kakinya terawat bersih, berarti dia bersih. Tapi kalau enggak, ya enggak bersih. Wow. Tapi saya punya dosen dulu, dosen THT, kukunya suka hitam. Saya juga heran kenapa jadi dokter, kenapa kukunya hitam sih, geling liatnya. Kalau dia nunjuk-nunjuk THT kan kalau ngajar ya, sini ngajar ini, mulutnya dibuka ya, sini, kamu sini deket-deket sama dia, ini kukunya hitam. Saya lihatnya geli, dokter kok kayak gini ya, penampilan ini namanya potongan jahitan kurang ya. Karena dokter sebetulnya sering cuci tangan kan. Dokter tuh dikit-dikit cuci tangan, ini saya kebiasaan sampai sekarang begitu. Pegang duit sedikit, cuci tangan. Jadi kalau misalnya COVID kayak gini disuruh cuci tangan, buat saya itu udah kebiasaan, habit, nggak aneh. Dikit-dikit cuci tangan, pegang duit apalagi tuh. Apalagi kalau dapat duitnya jorok-jorok. Kalau di daerah desa kayak gini jarang dapat duit yang masih lempeng-lempengnya. Duitnya jorok-jorok, aduh, mau dibuang jangan duit. Gimana coba? Joroknya kayak gitu disimpan lagi, dikantongin lagi, di dompet lagi, di tas lagi. Itu bekas siapa aja geling lihatnya ya. Tapi apa boleh buat ya, duit soalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau soal kudus itu soal bersih, soal suci tanpa noda. Nah, seperti itu. Oke? Jadi kita harus berusaha untuk menguduskan diri itu, usahanya dari kita sendiri. Yang pertama kita harus menguduskan pikiran kita. Dari hati kita ini kita kudus, harus kudus supaya tidak melakukan yang tidak baik. Oke, terus nyari bawahnya. Sekarang bukti kealahan Yesus Kristus ya. Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Setara gitu? Iya. Kalau di Matius 28 ayat 19 dibaptisan, dikatakan oleh Yesus, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti setara. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 ya. Dibaptis dengan 3 namanya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti setara dengan Bapa. Oke ya. Coba kita lihat di Yohanes 10 ayat 30. Apa katanya? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini aku dan Bapa adalah satu. Kita harus ingat. Kalau aku dan Bapa adalah satu, berarti ya satu. Berarti Allah, dia setara dengan Bapa. Yang setara, dia sama dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Makanya ada orang yang kemarin saya udah cerita kali ya, tapi saya ulang deh. Ada yang sakit COVID tuh ya, pendeta siapa saya juga lupa nih, kesaksiannya ada di WA grup. Udah hilang lagi, nggak tahu kemana kesaksiannya ya. Jadi dia ceritanya meninggal gitu loh.
rohnya dia keluar dari badannya, terus dia sampai ke satu tempat yang yang terang begitu. Dia ketemu Tuhan Yesus, dia sampai terharu, dia nangis. Dan dia bilang di surga itu Yesus dipanggilnya Bapa, sama malaikat, sama orang-orang yang di sana dipanggilnya Bapa, sebutannya Yesus itu. Karena dia memang Yesus dan Bapa adalah satu. Dia disebutnya Bapa. Memang itu si pendeta itu kenapa bisa cerita? Ya karena dia bangun lagi ya, dia hidup kembali. Dan dia cerita seperti itu. Dia masuk ke sana ketemu Yesus, senang banget. Perasaan dia udah nggak mau balik lagi ke dunia. Kalau udah sampai sana ketemu Yesus, ngapain juga balik ke dunia sih? Di dunia kan banyak penderitaan kan, sakit penyakit, apalagi waktu itu COVID, sesak napas, segala macam ya. Dan dia masih tanggung jawab, ada keluarga, ada anak, ada harus apa. Enak di surga tuh ketemu Yesus. Jadi saya selalu bilang, jangan takut mati. Mati adalah bertemu dengan Yesus. Itu adalah satu momen yang sangat menyenangkan. Mati itu berat. Oke. Ya. Oke, silakan Bu, lanjut lagi Bu. Ya. Jadi kita lihat di Matius 2 ayat 11 itu bahwa Yesus itu layak disembah sejak bayi. Itu orang Majus datang dan menyembah Yesus ya, itu orang Majusnya. Sejak bayi dia ya. Dan itu tidak ditolak ya. Sekali lagi ingat bahwa penyembahan itu hanya kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyembah manusia. Tapi Yesus sejak bayi sudah disembah oleh orang Majus. Orang Majus itu tahu bahwa yang lahir itu istimewa, ya, luar biasa ya. Coba kita lihat yang Matius 14 ayat 33. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, jadi orang-orang di situ menyembah dia, sesungguhnya engkau anak Allah. Waktu itu ya. Dan Yesus tidak menolak. Sekali lagi, Yesus waktu dicobai oleh iblis bilang, ayo seluruh dunia ini dengan segala keindahannya akan kuberikan kepadamu kalau engkau mau menyembah aku. Kata Yesus, ingat ya, engkau hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Nah, tapi Yesus menerima penyembahan orang-orang ini. Menyembah dia, sesungguhnya engkau anak Allah. Dia diam aja, dia nggak nolak. Oh jangan nyembah saya. Kalau kita ada orang nyembah kita, diterima nggak? Coba, menurut kita. Menurut kamu gimana? Kalau kita sudah berdoa, nyembuhin orang, ngusir setan, orangnya nyembah kita. Boleh nggak kita menerima? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Karena kita manusia biasa. Malaikat aja nggak mau disembah. Yang disembah hanya Tuhan. Sementara Yesus ini mau dia. Berarti dia memang Tuhan setara dengan Bapa ya. Setara dengan Bapa. Yang Matius 28:19 udah tahu kita ya. Semua dia setara. Tapi setelah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia setara, dia layak disembah, layak dipuji Yesus. Oke, seterusnya banyak apa? Oke, sekarang masih ya. Yesus melakukan karya yang hanya dikerjakan oleh Allah. Ini bukti kealahan Yesus Kristus. Yesus melakukan karya yang hanya dikerjakan oleh Allah. Pertama penciptaan. Dia adalah firman. Jangan lupa. Kejadian pasal 1 ayat 1 bilangnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi waktu itu masih kosong dan gelap. Roh Allah melayang-layang di atas. Kemudian ayat 3. Berfirmanlah. Firman itu adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 1 bilangnya pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi dia penciptaan dia ikut. Dia yang menciptakan. Firman yang menciptakannya. Nah, kalau Allahnya diam aja, tidak terjadi apa-apa. Firman yang menciptakan. Terjadinya seluruh dunia dan isinya.
Terus Yesus melakukan karya lagi yang hanya dikerjakan oleh Allah itu apa? Misalnya mujizat, dia bikin mujizat. Luar biasa ya. Dia mujizat apa saja nih, ngusir setan gampang banget. Setan-setan tuh malah kenal loh sama dia. Kalau kita mah nggak kenal kan sama dia, sukaan. Tapi iblis tuh setan-setan kenal sama dia. Begitu Yesus muncul di depan mereka, mereka bilang, apa urusanmu dengan kami, anak Allah? Tahu setan-setan itu siapa? Yesus. Dia ngerti. Orang sekitarnya nggak tahu, muridnya nggak tahu, belum kenal, tapi setan udah tahu. Takut dia sama Yesus ya, dia bikin mujizat, ngusir setan, dia bikin mujizat, segala macam, membangkitkan orang mati, itu mujizatnya. Dia mengampuni. Nah, yang siapa yang boleh mengampuni? Masa manusia mengampuni? Ternyata Yesus bisa mengampuni. Ya, di Markus, coba kita baca dulu ya, Markus 2, gimana katanya? Markus 2:5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Jadi ini ternyata lumpuhnya gara-gara dosa. Dan Yesus langsung, dosamu sudah diampuni. Langsung orang ahli Taurat berpikir, siapa nih penghujat Allah banget nih, berani-beraninya mengampuni. Jadi keterlaluan itu ya, orang-orang itu ya. Langsung nuduh-nuduh Yesus, dan memang dia sanggup mengampuni, orang dia Allah kok. Dia itu Allah, jadi bisa mengampuni. Siapa yang bisa mengampuni kalau bukan Allah ya? Kemudian apalagi membangkitkan orang mati. Nah, siapa nih yang bisa membangkitkan orang mati? Kalau kita sekarang berdoa untuk orang mati dan orang mati itu bangkit, itu bukan karena kesaktian kita. Ingat, yang bisa membangkitkan orang mati adalah Allah, Tuhan. Kita hanya memakai kuasa yang Tuhan berikan, membangkitkan orang mati. Kemudian kita lihat Lazarus ya, membangkitkan orang mati. Minggu kemarin saya udah ngomong ya, waktu membangkitkan Lazarus berarti dia membangkitkan Lazarus itu dengan tubuh yang sudah sembuh, sakit-penyakitnya sudah sembuh. Dia membangkitkan Lazarus itu bukan berarti bangkit badannya tapi masih sakit, enggak, pasti udah sembuh. Membangkitkan orang mati itu berarti kesembuhan untuk seluruh tubuh juga ya. Terus menghakimi semua manusia. Nah, ini yang keren ya. Kira-kira menghakimi gimana nih? Matius 25 31 sampai ini. Kita baca ya. Matius 25 31 itu mengenai apa? Mengenai akhir zaman. Matius 25 ayat 31. Baca semua, Bu ya. Ya, baca semua aja. Oke. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat 44.
Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ayat 5, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 46, ayat terakhir. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Oke, tadi itu sudah didengar di satu kisah ya, yang diceritakan oleh Yesus Kristus. Penghakiman terakhir, dia akan memisahkan seorang demi seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, sekarang yang kambing tadi kan diusir kan ya? Diusir. Nah, kamu harus masuk ke dalam api. Nah, misalnya gitu ya. Hai kamu orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Saya tanya, orang yang sebelah kirinya itu, yang termasuk golongan kambing, boleh nggak? Bisa nggak? Halo Ibu. Halo? Hilang lagi? Aduh. Tadi sampai Hah? sampai Ibu mau Nah. tanya tadi, Bu. Oh, sekarang ada. Sekarang ini ada. payah ya. Oke ya. Jadi sekarang saya tanya ya, sekali lagi ya. Kira-kira si kambing itu yang sebelah kiri berani nggak nanya? Berani nggak protes sama Tuhan? Tuhan, aku ini bukan kambing, aku ini domba. Tuhan salah deh, penilaian Tuhan salah. Berani nggak protes? Kalau di Alkitab sih bilang ada mereka menghujat ya. Mungkin berani-berani aja komplain, cuman nggak diterima sama Tuhan karena nggak dikenal. Oke, bagus itu. Mereka berani protes, tapi Tuhan tetap menaruh orang-orang itu di golongan kambing. Sebab Tuhan tahu kan, mereka bicara seperti di Matius 7 ya. Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu dan seterusnya? Tapi kata Tuhan, nyala engkau, aku tidak kenal engkau. Gawat. Itu kalau pelayan Tuhan kayak gitu gawat tuh ya. Coba udah melayani Tuhan, udah lama, ternyata masuk golongan kambing, masuknya ke api. Aduh sayang banget. Tuhan Yesus ngomongin aku tidak kenal engkau. Dia bisa mengusir setan demi nama Yesus? Bisa. Dia bisa melakukan mujizat demi nama Yesus? Bisa. Mengajar Injil demi nama Yesus? Bisa. Tapi dia tidak melakukan Injil. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Maka dia termasuk golongan kambing, masuk ke dalam api. Dan dia tidak bisa. Kalau dia berani protes, Yesus akan menjawab dia, nyahlah kamu, aku tidak kenal kamu. Kesian ya, oke ya. Jadi soal menghakimi semua manusia itu haknya Yesus. Kita tahu. Maaf ya hari ini putus-putus aja. Sayang banget ya. Kuotanya tadi sudah pakai kuota juga ternyata masih putus juga. Oke. Sampai sini dulu. Kita akan bersambung lagi hari Senin. Oke. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari berdoa. Silakan. Agape, silakan berdoa Agape. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan.